warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Besuk, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Besuk, dan yang saya hormati pula teman saya, rekan saya di dalam guru penggerak Ibu Lili Mardiana. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu dalam kegiatan inspirasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya beliau kita semua mendapatkan nikmat ilmu, nikmat jalan yang benar. Bapak Ibu, kita semua berkumpul di sini dalam agenda aksi nyata pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya masuk materi, saya minta Bapak Kepala untuk menyampaikan dua patah kata untuk membuka jalannya kegiatan inspirasi ini. Bapak Budiono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu CGP yang mewakili SMP Negeri 2 Besuk, puji syukur alhamdulillah adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita bisa hadir berkumpul untuk mengikuti kegiatan yaitu aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Besuk. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian selawat dan salam. Kita lanjutkan. Untuk tujuan kegiatan ini yaitu kami dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang sudah kami pelajari. Kemudian materinya isinya adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta pengalaman dan pembelajaran dari apa yang sudah kami laksanakan setelah mempelajari modul budaya positif. Untuk kegiatannya tadi ada pembukaan, kemudian setelah ini ada ice breaking yang akan dibawakan oleh Bu Lili, kemudian ada pemaparan materi, dan kami juga berikan kesempatan untuk tanya jawab nanti, dan kita akhiri dengan refleksi. Nah, selanjutnya inilah kegiatan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Lili. Kepada Ibu Lili saya persilakan. Terima kasih Pak Alek. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan materi tentang budaya positif, mari kita ice breaking dulu, karena saya lihat Bu Sri itu sudah mulai mengantuk. Tidak tahu karena kenyang makan hamburger atau apa, jadi biar fresh dulu. Kita ice breaking. Kita bermain yang lagi viral di TikTok. Clue-nya itu ya, ada yang gampang, ada yang agak sulit yang saya dapatkan. Clue-nya 26 hewan. Perhatikan Bapak Ibu, clue-nya 26 hewan. Kalau hewan ke-10 itu jerapah, hewan ke-18 itu rusa, hewan ke-7 hewan apa Bapak Ibu? Gajah. Sudah langsung. Tepuk tangan untuk umur. Lagi, kalau hewan ke-5 itu elang, hewan ke-21
hewan ke-24 apa Bapak Ibu? 14. Maaf. 14. Kambing. Salah. 14. Ikan. Salah. Kambing. Kera. Apa? Hewan ke-14. Nila. Tuh, betul. Jadi Bu Mur bisa jawab lagi. Saya ganti sekarang cluenya. Cluenya Ikan tadi saya. masih ada yang bingung? Bingung. Cluenya 26 hewan. Yang jumlahnya 26 abjad dari A sampai Z. Sudah. Cluenya 1 tahun 12 bulan. Apalagi muridnya ya Pak, namanya sedikit. Cluenya 1 tahun 12 bulan. Jika bulan Januari Pak Budi pergi ke Surabaya, bulan Mei Pak Busri pergi ke Lamongan, bulan Agustus Pak Agus pergi ke mana? Kemana bulan Agustus? Sekolah. Cluenya 1 tahun 12 bulan. Ya, Malang. salah. Salah. Surabaya. Salah. Di videonya deh. Ya. Salah. Cluenya 1 tahun 12 bulan. Kalau bulan Januari Pak Budi pergi ke Surabaya, bulan Mei Busri pergi ke Lamongan, bulan Agustus Pak Agus pergi ke salah. Ngawi. Salah. Salah. Citra bisa? Nggak bisa. Salah. Undang dia. Ada yang bisa jawab? Pak Hulek? Nggak bisa juga. Gini, jadi kalau misalkan ngasih clue ke anak-anak itu 1 tahun 12 bulan. Ketika saya bilang Januari, berarti bulan ke 1, berarti ke Surabaya Pak Budi itu. Kalau bulan Mei, bulan ke berapa? 5. Tadi Busri ke Lamongan. Kalau bulan Agustus, bulan ke berapa? 8. Berarti Pak Agus pergi ke Depok. Nah, kalau yang gampang, bumi itu bulan. Pas tadi saya kepi melarat semua ini. Harus dipelajari. Bumi itu bulan. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2, 60 itu berapa? 2, betul. Sudah cukup Bapak Ibu, mungkin itu nanti akan jadi salah satu ice breaking kita di kelas yang untuk membuat konsentrasi siswa menjadi lebih konsentrasi ya kalau kita tebak-tebak. Bu Sri jadi tidak ngantuk sekarang Bu, karena mikir udah Bu tak tahu aja. Ya, oke. Sudah ya, kita masuk ke materi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya dan sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini lingkungan yang positif dan kolaboratif itu akan menyenangkan, aman dan saling mendukung. Jadi bisa membentuk kebiasaan baik, karakter baik dan budaya positif di kalangan warga sekolah. Jadi misalkan anak-anak itu sudah mempunyai bibit yang bagus, ketika kita hanya bisa menuntun saja tumbuhnya padi tanpa harus memotong padi tersebut atau membasmi bibit padi tersebut. Kita hanya perlu membasmi hamanya, membersihkan rumput yang ada di sekitar padi tersebut. Seperti itu juga ketika kita mendidik anak didik kita di kelas. Oke, itu ya pengantar dari Bu Lili barusan. Jadi pendidikan itu diibaratkan seperti menanam di ladang, di sawah. Kalau petani itu kan pasti menyiapkan tanahnya, disiapkan, kemudian ditanami, kemudian dirawat. Setelah itu pokoknya yang mengganggu tumbuh kembangnya padi itu dibuang itu. Jadi sama dengan pendidikan tadi akan memilih, kita harus menyiapkan lingkungan yang mendukung atau lingkungan yang positif agar anak didik kita di kelas atau di sekolah itu bisa tumbuh dengan maksimal. Itulah. Nah, sebelum masuk lebih jauh di sini saya ingin tahu bagaimana tanggapan atau pendapat dari Bapak Ibu tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Silakan lagi Bapak atau Ibu bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak atau Ibu? Ya, silakan, siapa yang menjawab? Suasana positif di lingkungan Bapak atau Ibu. Nah, ya silakan Bu Uswa. Jadi lebih semangat kalau budayanya positif. Oke, terima kasih. Lebih semangat menurut Bu Uswa. Pak Safi'i. Selanjutnya di sini berdasarkan dari standar nasional pendidikan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu seharusnya interaktif, ya. Ada hubungan antara guru dan murid, bukan hanya guru saja. Kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itulah yang diharapkan dari standar nasional pendidikan. Selanjutnya silakan Bu Lili. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin saya butuh dua teman, Bu Uswa, Bu Lina, untuk maju ke depan. Tak apa-apa. Bu Lina, Bu Uswa. Saya kasih barang yang berharga di tangannya Bu Lina. Lambaikan tangan, dua-duanya, ya, atau satu aja. Bu Lina menyimpan sesuatu yang berharga di tangannya. Sekarang kebebasan Bu Lina untuk membuka. Ketika nanti Bu Uswa ingin membuka tangannya, Bu Uswa juga bisa menggunakan berbagai cara untuk membuka tangan ini. Jadi kontrolnya nanti kita lihat ada di siapa. Apakah Bu Lina mau membuka barang yang berharga ini atau tidak? Seperti apa usaha Bu Uswa untuk bisa mendapatkan atau membuka kepalan tangan yang Bu Lina pegang ini? Monggo Bu Uswa bisa ngasih iming-iming nanti dikasih apa? Tolong dibuka atau menggunakan berbagai cara untuk membuka apa yang ada di genggamannya Bu Lina. Saya kasih waktu 30 detik. Boleh menggunakan cara-cara silakan.
memegang sesuatu yang berharga. Uswah memegang sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, digenggam. Kemudian Bu Lina akan mencoba untuk membuka itu dengan cara bisa membujuk, mengancam bisa, memaksa bisa, silakan. Nah, mulai. Sudah cukup. Berarti Bu Uswah, oke. Sesuai dengan ilustrasi yang tadi, terima kasih Bu Lina. Bu Uswah bisa duduk kembali di tempatnya. Mengapa Bapak atau Ibu memutuskan untuk membuka atau tetap menutup kepalan tangan Anda? Saya tanya pertama kali ke Bu Uswah. Kenapa Bu Lina? Kenapa kok tadi kepalan tangannya dibuka? Alasannya tadi saya membuka kepala saya itu tipe orang yang tidak tegaan. Tidak tegaan, jadi saya dengan senang hati memberikan apa yang saya punya. Ibu, tadi tuh ada iming-imingnya juga ya. Apalagi ada dengan dirinya, karena saya kalau nawar itu susah sekali, itu kan gratis, jadi saya suka. Terima kasih. Bu Uswah, kenapa kok tidak mau membuka tangannya? Bu Lina tidak ngomong. Iya, cuma sekali. Oh, tidak ngomong gitu. Karena tidak dipaksa katanya, jadi tidak buka. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Mungkin Bapak Tuhan mau menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bu, yang memegang benda tadi kan Bu Lina, sedangkan Bu Uswah membuka. Jadi Bu Uswah itu memaksa untuk membuka karena Bu Uswah itu sangat menginginkan benda yang dipegang oleh Bu Lina, sedangkan Bu Lina juga mempertahankan benda yang berharga itu untuk tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Bapak ke jawaban yang cukup bagus sekali. Kita lihat. Kita akan mempelajari teori kontrol. Sebenarnya Bapak Ibu, tadi ketika Bu Uswah dan Bu Lina sama-sama Bu Uswah yang mempertahankan dan Bu Lina yang membuka, sebenarnya yang mengendalikan diri kita itu adalah kontrol kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sebagai pelengkap saja, diiming-imingi baru. Sebenarnya yang menjadi kontrol pada diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita di sini ada beberapa miskonsepsi yang berhubungan dengan kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu miskonsepsi yang pertama, di mana kita biasanya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang mempunyai kebebasan pada diri murid itu murid kita sendiri, bukan guru. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di mana di sini penguatan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, saya lanjutkan. Ya, kan barusan ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya itu sebenarnya adalah muridlah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Ya, jadi sebenarnya orang itu tidak punya kemampuan untuk mengontrol orang lain kecuali memang diizinkan oleh diri orang tersebut untuk dikontrol. Itu pertama. Yang kedua tadi budaya positif, ya mungkin ada yang bermanfaat, tapi ada mungkin beberapa kasus anak yang nggak mau dikontrol seperti itu. Ada pembangkangan ketika semuanya kita
kita melaksanakan budaya positif ini, kemudian ada yang nggak mau ikut, itu sebenarnya menunjukkan bahwa budaya positif atau kebiasaan itu belum tentu masih bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya dilanjutkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi murid itu akan merasakan dirinya itu adalah seorang yang gagal, seorang yang jelek, seorang yang tidak berhasil. Kalau itu selalu digunakan kepada murid. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Kadang guru tuh kritik anak atau murid itu pakai suara-suara halus. Itu membuat murid itu merasa gagal kalau terlalu banyak mendapatkan kritik dan dibuat merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa kadang kita berpikiran bahwa kita tuh berhak untuk memaksa anak didik kita karena kita lebih dewasa. Itu adalah sebuah ilusi bagi kita semua. Karena sebenarnya anak itu tidak berhak untuk dipaksa oleh orang dewasa karena mereka juga punya kontrol diri. Itulah yang ingin disampaikan dari teori kontrol dari yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini orangnya ini mau berubah paradigma. Nah, dari apa yang sudah barusan disampaikan, Stephen R. Covey, Principle Central Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka yang perlu diubah adalah sikap atau perilaku. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu diubah adalah kerangka acuan kita. Yang perlu diubah adalah cara berpikir kita, cara memandang kita terhadap kenyataan dunia. Nah, itulah yang perlu kita ubah, cara pandangnya. Silakan dulu. Berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi tiap anak itu mempunyai kontrol yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau kontrolnya itu adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya yang dilakukan guru. Tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi yang benar itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi di sini yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Maka disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin, kata-kata disiplin itu adalah hal yang sangat menantang bagi kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita membayangkan bagaimana kalau murid-murid kita semuanya disiplin, mematuhi, nah semuanya pasti senang. Dan ini merupakan tantangan bagi seorang pendidik. Nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada makna disiplin positif yang didefinisikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang merujuk pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang
atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan ini adalah prinsip positif yang diakui secara lintas budaya, bahasa, dan agama yang menjadi dasar bagi perilaku dan sikap individu. Dr. William Glasser menekankan bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, dan Diana Gosen menghubungkan motivasi intrinsik dengan nilai kebajikan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan mulia yang mereka yakini. Ini merupakan fondasi penting dalam pendidikan dan pengembangan karakter. Jadi siswa itu mempunyai motivasi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu motivasi dari dalam, yang ekstrinsik itu motivasi dari luar. Ini beberapa nilai kebajikan dari beberapa institusi yang berhubungan dengan sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Contoh disiplin positif yang dimiliki murid. Seorang murid yang secara konsisten berpartisipasi dalam proyek kelompok dan mendukung teman-temannya menunjukkan disiplin positif dalam hal kerjasama dan empati. Siswa yang menghormati guru-guru mereka dengan mendengarkan dengan baik, mengikuti aturan kelas, dan bertanya dengan sopan menunjukkan disiplin positif dalam konteks penghargaan terhadap otoritas. Siswa yang mematuhi aturan sekolah seperti berpakaian sesuai peraturan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan berperilaku dengan sopan menunjukkan disiplin positif terkait ketaatan pada nilai-nilai kebajikan dan norma sekolah. Yang terakhir, siswa yang menolak untuk terlibat dalam perilaku bullying dan bahkan melaporkan insiden tersebut kepada guru atau staf sekolah menunjukkan disiplin positif dalam hal yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keadilan dan kebaikan. Sebelum lanjut, pemirsa juga yang mengenai perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini yang diinginkan adalah Bapak Ibu tidak lagi menganggap bahwa Bapak Ibu itu punya kuasa, punya kontrol penuh terhadap siswa dengan melakukan paksaan-paksaan. Itu makanya dengan beralih ke teori kontrol. Jadi lebih mengajak dialog dan kolaborasi di mana ada menimbulkan kontrol yang baik dari anak. Kemudian hubungannya dengan disiplin positif apa tadi? Disiplin positif itu adalah mengenai kemampuan mengontrol diri baik dalam tindakan, sikap maupun perbuatan dan ucapan. Itu adalah disiplin diri yang positif. Jadi walaupun apapun keadaannya, kalau sudah punya disiplin positif, maka seperti apa yang dicontohkan tadi, perilakunya akan konsisten. Itulah yang diharapkan, perubahan paradigma dan juga disiplin positif. Saya lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi atau memotivasi perilaku seseorang. Yang pertama, ada orang berbuat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ya, kalau anak-anak mungkin di luar kelas, terus ada Pak Agus lewat, langsung kabur masuk semua. Itu contoh motivasi yang berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya, mungkin kita punya murid ya, kalau nggak dialem nggak kerja atau nggak usah tugas, itu motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Kalau sudah punya motivasi ini, mau ada hukuman atau tidak ada hukuman, mau ada imbalan atau tidak ada imbalan, itu tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, karena meyakini bahwa dirinya harus belajar dengan baik, harus mengerjakan dengan cara yang terbaik,
Itu menunjukkan bahwa dirinya punya motivasi yang kuat. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun dengan adanya imbalan atau pujian. Jadi diharapkan kita bisa menumbuhkan ini motivasi yang ketiga dalam anak. Karena motivasi yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua juga ekstrinsik, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang sudah tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kalau anak sudah punya motivasi intrinsik, itu berpengaruh dalam jangka yang sangat panjang, mungkin bisa dalam seumur hidup mereka. Kalau hanya ekstrinsik itu akan berlaku pada situasi-situasi tertentu, misalnya mungkin hanya di sekolah saja atau di rumah nggak dikerjakan. Itu motivasi yang ekstrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau di restitusi, anak-anak ketika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan itu bukan hanya dipanggil kemudian ditindak, tapi kalau di restitusi itu bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki nilai diri mereka dan juga menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ketika kembali ke teman-temannya mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Restitusi merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka mencapai hal tersebut. Ini adalah restitusi. Ada kolaborasi antara guru dengan murid. Gimana cara menyelesaikan masalah mereka? Jadi bukan hanya keputusan itu diambil oleh guru oleh sebelah pihak, tapi ada keterlibatan antara guru dan murid, sehingga murid bisa belajar bagaimana mencari solusi ketika mereka mendapatkan masalah. Dan itu dapat membantu mereka menjadi orang yang mereka impikan dan bagaimana menuju hal tersebut. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu sesuatu harus terjadi dengan menyakitkan, itu hukuman, punishment, dihukum. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu ada pilihan. Pilihan dari murid bagaimana solusinya. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu jangka waktunya tidak nyamannya itu pendek, sedangkan restitusi itu membuat murid lebih kuat, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan kalau dihukum. Kalau mendapat konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang kemudian kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Boleh? Lanjut saya. Oke. Hukuman dan konsekuensi serta restitusi berikutnya di sini contohnya. Yang hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Dan beberapa banyak contoh lagi. Lanjut oke. Terus, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dapat disimpulkan kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh
suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini seharusnya hukuman ini sudah tidak boleh berlaku lagi di sekolah atau diberlakukan kepada peserta didik, karena kesimpulan dari ini semua bahwa murid itu harus dilibatkan dalam membuat kesepakatan di sekolah. Jadi tidak boleh dari hanya guru saja, guru yang membuat peraturan, guru yang membuat hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kesimpulannya di sini sudah terencana atau sudah disepakati. Misalkan kalau tidak mengerjakan soal, kamu mengerjakan di lapangan. Itu sering saya jumpai. Nah, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena mereka tetap mengerjakan tugas, cuma tidak di kelas tapi di lapangan. Itu salah satu contoh dari konsekuensi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, karena seharusnya mengerjakan tugas di dalam kelas, harus mengerjakan tugas di lapangan. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, jadi tetap dimonitor, meskipun di lapangan kan tetap dipantau, tidak dibiarkan. Berbeda dengan yang namanya restitusi. Kalau restitusi di sini, di mana guru dan murid itu mencari solusi. Contoh, ketika saya terapkan pada anak yang datang terlambat, kalau sebelum mempelajari modul ini, saya lihat anak terlambat ada di pintu gerbang, rasanya pingin marah. Mesti kamu yang telat, selalu kamu yang telat, dan lain sebagainya. Sejak mempelajari modul ini, Bapak Ibu, saya merasakan ternyata apa yang saya lakukan itu sangat-sangat salah sekali. Jadi ketika kita menggunakan restitusi kepada siswa ketika melanggar suatu peraturan yang ada di sekolah, bukan peraturan, kesepakatan yang dilanggar oleh siswa, ketika kita menggunakan restitusi, kita berkolaborasi, kita tanya apa alasannya kok terlambat, ada solusi tidak untuk tidak terlambat lagi. Dan sepertinya itu cukup membantu siswa, karena siswa tahu apa yang harus dilakukan untuk tidak terlambat. Karena pada diri siswa itu semuanya latar belakangnya tidak sama. Ada yang terlambat karena rumahnya jauh, ada yang terlambat karena banyak kompos, ada yang terlambat karena makan manuk, dan lain sebagainya. Jadi ketika guru dan siswa berkolaborasi untuk mencari solusi, gimana biar tidak telat besok. Saya makan manuknya lebih pagi, Bu. Saya harus sedia bensin dulu sebelum berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sesuatu atau konsekuensi yang dihukum oleh penghargaan. Di sini Alif Kon menyebutkan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut, Oleh. Sebelumnya, restitusi di sini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi di sini restitusi adalah bagian dari disiplin positif yang membantu murid memiliki tujuan yang kuat, disiplin positif dan kemampuan untuk pulih setelah berbuat kesalahan. Menekankan pentingnya menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, membangun motivasi intrinsik pada murid, mengajak murid untuk merenung dan memahami bagaimana mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Poinnya di sini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa, mengetahui di mana letak kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut, ini akan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang, di mana tidak hanya korban yang diuntungkan, tetapi juga individu yang melakukan kesalahan, karena tidak semua yang salah itu adalah sebuah kesalahan. Memberikan peluang luar biasa bagi murid untuk pertumbuhan
kesalahan dan memberikan murid kesempatan untuk belajar keterampilan berharga untuk kehidupan mereka. Oke, saya lanjutkan ya. Restitusi ini adalah sebagai sebuah upaya untuk menciptakan disiplin positif dalam diri anak. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau anak sudah punya disiplin positif, maka ada motivasi intrinsik di dalam diri mereka, dan motivasi intrinsik itulah motivasi yang terbaik. Dan makanya tadi perlu dihindari motivasi intrinsik seperti pemberian hukuman dan juga penghargaan, karena penghargaan juga dianggap sebagai sebuah hukuman itu tadi ya. Dan ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak diajak untuk kenapa dia salah, ya. Apa yang bisa dipelajari dari kesalahan mereka, itu diajak untuk merenung di sana. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Di sini akan ada hubungan yang baik antara guru dengan murid yang mengalami masalah, itu akan lebih baik lagi dengan adanya restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, keputusannya itu kita kasih tawaran. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Bukan kita memaksa kamu harus begini. Nah, itu beda. Kalau restitusi lebih kepada tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Karena di dalam restitusi itu ditanyakan, kamu ingin jadi orang seperti apa? Bagaimana kamu bisa menjadi orang itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Itu adalah menuntun untuk melihat diri mereka sendiri seperti apa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan di sini setiap tindakan itu punya tujuan, Bapak Ibu ya. Tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya ada anak yang bolos ketika jam pelajaran. Ketika ditanya kenapa kamu bolos, merasa bosan. Di sana ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu merasa senang. Berarti di dalam dia tidak merasa senang sehingga dia lebih memilih untuk bolos. Itu ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini adalah kita menuntun anak dan sebagainya itu demi mewujudkan atau menciptakan disiplin positif sehingga tumbuh dalam diri anak motivasi intrinsik untuk mengontrol diri mereka baik dalam segala tindakan, ucapan dan pikiran. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita lebih fokus bagaimana menyelesaikan masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah direstitusi, mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini kalau sebelumnya kita ada kesepakatan kelas, ini sudah keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu? Silakan Bu Lili. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu ada tata tertib atau peraturan kelas. Jadi ini alasan mengapa harus keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contoh kecil Bapak Ibu, ketika anak tidak rapi atau bajunya selalu di luar. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sampaikan apa tujuannya. Baju kok harus di dalam, siswa kok harus berpakaian rapi. Mungkin kita nanti bisa menyampaikan di peraturan kementerian Bapak. Di situ dijelaskan bahwa siswa itu cara berpakaian
sesuainya sudah ada undang-undangnya. Jadi kita bisa menunjukkan undang-undang tersebut ke siswa sehingga siswa tahu apa makna baju kok harus di dalam, kenapa kok sepatunya harus berwarna hitam, kenapa kok harus pakai topi dan lain sebagainya. Jadi kita jelaskan maknanya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Wali kelas atau guru yang masuk ke kelas itu harus melihat dulu daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama dan buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Contoh, jadi kita misalkan satu, ada di situ nilai menghormati orang lain atau nilai menjaga kebersihan. Jadi yang harus dimasukkan dalam keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh. Saling menyayangi atau tidak membuli atau stop bullying, karena tidak boleh ada kata-kata negatif, tidak atau jangan. Jadi bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret atau nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, tidak berlarian di kelas. Itu yang negatif. Positifnya berarti berjalan dengan baik. Itu mungkin. Jadi kata tidak atau jangan bisa dihilangkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bisa 6 maksimal 7 yang bisa dimasukkan di keyakinan kelas. Kalau terlalu banyak nanti siswanya lupa, karena terlalu banyak keyakinan yang harus disepakati. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi biasanya per kelas itu tidak sama, karena kebutuhan siswanya juga tidak sama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan setelah 3 bulan nilai itu tidak dijalankan oleh siswa, kita bisa merubahnya. Salah satu contoh keyakinan kelas ini dalam nilai hormat, nilai kebajikan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bunyinya, contoh keyakinan kelas. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini yang lagi gencar-gencarnya kita perangi, terutama di kelas 7. Ketika ada siswa baru yang menurut mereka tidak sesuai dengan kelompoknya, akhirnya ada salah satu siswa yang merasa dikucilkan. Jadi di sini ketika membuat keyakinan kelas bisa diterapkan, diterima dan dimiliki seperti yang ada di depan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa misalkan salah satu contoh murid kita 9A itu Doni selalu membuat masalah. Mungkin ini Bu Sri yang sering pengalaman. Mungkin Doni ini masih membutuhkan dari kelima ini, Bu Sri. Yang pertama, bertahan hidup. Pastinya kalau bertahan hidup Doni itu sudah cukup, makannya sudah banyak. Ya, karena di sini bersifat fisiologis, kesehatan
rumah dan makanan. Saya yakin kalau lihat dari orang tuanya, saya lihat ibunya itu cantik, glowing dan lain sebagainya, otomatis bertahan hidupnya sudah cukup baik. Jadi untuk kebutuhan ini Doni sudah tidak membutuhkan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Di sini poinnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Sepertinya sudah cukup baik. Doni itu jadi ketua geng kalau tidak salah. Saya yakin semua kelas sudah menerima. Mungkin saking diterimanya, jadi sehingga over sudah kasih sayangnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, ini sudah sangat diterima ini Doni ini. Contoh kasusnya, siswa mengecat rambut untuk mendapatkan perhatian dari temannya. Teguh mungkin ya. Mungkin Teguh ini kasih sayang dan rasa terimanya masih berkurang. Jadi dia ngecat rambutnya itu untuk mendapatkan perhatian temannya. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Intinya pada penguasaan ini, ketika anak melanggar suatu keyakinan yang sudah dibuat, dia ingin terlihat berkuasa. Saya yang paling wah, saya yang paling pintar di kelas ini. Jadi seperti ini, ada beberapa siswa kita yang ketika melanggar hal itu, mungkin dia membutuhkan ini kebutuhan dasar manusia di bagian penguasaan. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, kalau tidak salah ini sepertinya Adit Bu Sri. Jadi Adit itu masih bikin bebas. Ya, siswa bolos pelajaran karena merasa bosan di kelas. Kalau Adit ini bukan hanya bosan, sepertinya setiap hari selalu bosan di kelas. Nah ini, Adit ini masih butuh kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Contoh kasusnya, siswa membuli temannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini sering kita jumpai di kelas. Kenapa kok digitukan? Iseng Bu. Senang saya kalau lihat dia marah-marah dan lain sebagainya. Nah ini berarti kebutuhan akan kesenangan. Ya? Dialihkan ke cara yang lain. Andre itu berapa? Itu kalau mungkin lebih yang lebih tahu tuh begini nanti ya, soal menangani. Saya jadi kelas. Tapi kalau menurut saya segala tindakan tuh memang ada tujuannya, ya. Tujuannya itu apa? Berkaitan dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak itu dengan tidak sekolah itu apa? Saya belum pernah berdialog dengan siapa? Jadi saya tidak tahu apa kebutuhan dasar dia yang ingin dia. Tapi saya sempat mendengar bahwa itu alasannya karena tidak mendapatkan keinginannya, yaitu sepeda katanya. Sehingga arahnya dia melampiaskannya dengan tidak mematuhi orang tuanya. Kalau memenuhi kebutuhan itu kan tidak pas sebenarnya, ya. Tapi dalam restitusi itu kita mencoba untuk bagaimana menemukan solusi. Kita aja dialog. Kamu kan tahu kalau orang tamu keadaannya begini. Kalau bercanda untuk Andre itu saya perhatikan kurangnya motivasi belajar dan membaca tempat. Ya, tuh lebih banyak memandangkan ke belakang, gitu ya. Rupanya itu kurang maunya itu serba instan. Apa yang dimiliki serba cepat terpenuhi. Ya. Terima
Ini memang begini ya, kalau program restitusi itu hasilnya tidak akan instan Bapak Ibu ya. Restitusi itu karena restitusi itu menumbuhkan motivasi dalam diri dan itu butuh tahapan atau butuh mungkin berkali-kali restitusi ya, karena memang restitusi itu bukan cara instan itu saja. Kita lanjutkan ke dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini kalau kita umpamakan adalah galeri HP Bapak Ibu ya. Kalau di dalam galeri HP yang Bapak Ibu simpan, pertama foto-foto yang bagus ya pasti disimpan, foto-foto yang penting pasti disimpan, foto-foto orang yang disayang pasti disimpan ya. Foto kenangan yang dianggap penting pasti disimpan. Itulah dunia berkualitas ya. Apa yang dianggap penting oleh seseorang itu akan disimpan di dalam dirinya, baik itu orang, baik itu nilai-nilai itu ada di dalam diri mereka. Kalau Bapak Ibu dekat sama anak dan dianggap sebagai orang yang memenuhi kebutuhan anak ya, kebutuhan anak, maka tentunya Bapak Ibu akan ada di dalam diri mereka. Itu dunia berkualitas. Kalau yang tidak penting pasti dihapus, dibuang. Makanya kadang kita menemukan ada anak tuh yang nurut sekali pada satu guru, tapi ke guru lainnya enggak. Karena di dalam dunia berkualitas mereka tuh yang penting adalah guru itu, sedangkan guru yang lain tidak penting. Nah, itu adalah dunia berkualitas. Nah, ya karenanya kita menggunakan restitusi itu dalam upaya agar nilai-nilai yang kita sepakati di sekolah atau di kelas itu menjadi penting di dalam diri anak dan masuk ke dalam dunia berkualitas mereka, sehingga mereka selalu simpan dan menjadi jati diri mereka. Itulah tentang dunia berkualitas. Nah, inilah yang menjadi sering menjadi perdebatan kita tentang posisi lima kontrol. Apa saja Bu Lili posisi lima kontrol? Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru terhadap peserta didik atau terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Setelah ini kita bisa nonton bersama-sama cuplikan YouTube di mana posisi kontrol seorang guru. Jadi kita nanti bisa merefleksi diri kita sendiri. Kita termasuk bagian yang mana? Posisi kontrol kita yang mana? Kalau saya pribadi, saya merasa sebagai pembuat merasa bersalah. Karena di sini pembuat merasa bersalah ini menggunakan suara halus. Kamu tidak kasihan sama Bu Lili, tidak kasihan sama ibunya. Kalau kamu bersalah, kalau kamu melanggar, guru yang dipanggil sama Pak Budi. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Dan di situ anak-anak sepertinya kasihan ke saya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya merasa, oh berarti selama ini saya itu sebagai guru pembuat merasa bersalah. Justru ini yang menghukum siswa dalam jangka waktu yang cukup panjang karena merasa dirinya sebagai merasa bersalah terus. Jadi dari ini nanti kita bisa introspeksi Bapak Ibu. Kita masuk ya. Kita mengadakan restitusi terus-terusan sampai anak tersebut mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau penghukum ini Bapak Ibu, jadi menghardik, melotot, melakukan fisik secara verbal maupun non-verbal. Jadi ketika anak, misalkan contoh, datang terlambat, mak bukan melakukan jong, itu salah satu penghukum. Apalagi sampai ada tindakan fisik. Kalau teman, jadi gimana seperti seorang teman? Dek rumah jong. Ya kayak teman itu sudah Bapak Ibu. Akhirnya seorang murid hanya mau sama guru tersebut, tidak mau dengan guru yang lainnya. Kalau pemantau ini bersikap formal, jadi antara iya dan tidak. Maksudnya pokoknya datar, suaranya datar, dia hanya memantau saja sebagai pemantau saja. Iya, mengamati saja. Pokoknya oh dia telat jauh, cuma seperti itu. Jadi dia tidak memberikan solusi gimana biar tidak telat dan lain sebagainya.
Nah, ini yang diharapkan, posisi kontrol seorang guru itu bisa berada pada posisi kontrol manajer, di mana guru nanti mencari solusi, berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Bagus. Kalau muridnya nggak mempan, karena ada pelajaran macam mana, cerita itu mana. Sambil tunggu ya, tadi itu udah ini ya, ini datanya di maksudnya datanya di sini. Menunggu videonya. Ya, memang di sini kita kadang berada di semua posisi ini kadang ya. Secara tidak sadar kita mungkin pernah menjadi penghukum, kita mungkin pernah menjadi pembuat merasa bersalah, dan pernah menjadi posisi teman juga, atau pernah sebagai posisi pemantau ataupun manajer. Nah, ini semua punya dampak yang berbeda Bapak Ibu kepada murid. Nah, kalau penghukum efektif untuk jangka waktu yang singkat. Kalau penghukum ya, mungkin ketika dihukum itu selesai, tapi jauh-jauh dia ada di slide-nya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
posisi mana yang dapat menunjang motif. Jadi itu Bapak Ibu, beberapa ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Jadi dengan menyimak ke-5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu mungkin bisa merefleksikan sendiri berada di posisi kontrol yang mana. Opsional. Di kondisi kami karena tiap individu itu unik. Kesimpulannya yang diharapkan semua guru bisa menerapkan yang posisi kontrol manajer. Jadi siswa menjadi lebih bertanggung jawab lagi terhadap kesalahannya. Pembahasan terakhir Bapak Ibu setelah ini tanya jawab, yaitu adanya segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan yang harus dilakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemarin ketika saya aksi nyata penerapan segitiga restitusi bersama 2 siswa yang melanggar salah satu keyakinan kelas. Jadi yang pertama dilakukan ketika kita menghadapi siswa yang melanggar, siswa biasanya ketika dipanggil oleh seorang guru itu sudah merasa bersalah duluan, saya punya salah. Nah, untuk menghilangkan rasa tersebut, jadi kita harus menstabilkan dulu identitas siswa tersebut dengan cara tidak apa-apa, semua orang punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Karena ketika kita sudah menyebutkan itu terhadap siswa, siswa sudah mulai stabil, jadi tidak merasa bersalah, tidak merasa punya kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, kita langsung ke validasi tindakan yang salah. Jadi ada beberapa pernyataan yang harus diucapkan oleh seorang guru ketika kita sudah menstabilkan identitasnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi itu yang bisa diucapkan seorang guru. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi seperti itu. Ketika sudah siswa menceritakan kesalahan yang siswa buat, jadi kita langsung menanyakan keyakinannya. Sudah sesuaikah dengan keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang sedang berada dalam masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Bukan ketika kita memanggil kita langsung bertanya apa salahnya dan lain sebagainya. Sudah. Ya. Inilah Bapak Ibu, kami juga sudah menerapkan beberapa kali segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah. Tahapannya tadi menstabilkan identitas ya. Pertama, murid ketika dipanggil pasti ada kekhawatiran emosinya belum stabil. Emosi kalau belum stabil itu susah untuk diajak bicara, mengungkapkan perasaan dan alasan yang jujur itu susah. Kalau anak masih keadaan marah atau masih keadaan sedih atau takut, itu malah mungkin menjawab dengan tidak jujur. Makanya perlu ada menstabilkan identitas agar anak emosinya lebih stabil, kemudian mampu berbicara dengan lebih jujur. Setelah itu validasi tindakan yang salah untuk mengetahui alasannya dan juga keyakinannya. Apa yang mereka yakini, bagaimana solusinya agar mereka bisa mencapai apa yang mereka yakini itu. Dan kami sudah menerapkan, kalau Bu Lili sering, karena sebagai wakil kesiswaan sudah sering menerapkan restitusi. Saya beberapa kali juga menerapkan di kelas 8, menerapkan di kelas 7 juga menerapkan. Dan dari apa yang sudah alami, saya melihat bahwa dengan adanya segitiga restitusi ini, harapannya adalah dorongan dari dalam untuk memperbaiki diri, ya, adalah keinginan dari dalam diri sendiri, bukan karena ingin takut dihukum, bukan karena ingin dipuji. Jadi bukan
bukan karena motivasi eksternal, lebih kepada kemauan dari dalam. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Ini adalah hasil dokumentasi ketika kami melakukan tes seleksi ya. Di kelas 8 saya dengan Habib ya, dan juga kelas 7 dengan Pian, ada lagi dengan Rifki tapi tidak sempat difoto. Kemudian ini ketika pembentukan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas diawali dengan anak-anak mengajukan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kemudian setelah itu kita analisis nilai apa yang ada di dalam peraturan yang mereka ajukan, kemudian disepakati, ditandatangani bersama. Nah, setelah itu ditempel. Nah, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang keyakinan yang sudah dibentuk, bisa melalui beberapa kegiatan, bisa dengan membuat tabel T, yaitu tampak seperti dan tidak seperti, atau tabel Y, terdengar, terlihat, dan perilakunya seperti apa. Dan ini yang dilakukan Bu Lili ya, ketika melakukan segitiga restitusi, dan juga ini ketika pembentukan keyakinan kelas ini. Itu dokumentasi dari kami. Terima kasih. Nah, silakan kalau cocok bisa dipilih gitu ya. Oke. Ya, karena ada sesuatu yang menghalangi, kami tidak bisa terlalu dekat di sana gitu. Oke, saya berikan kesempatan mungkin satu yang mau bertanya, satu pertanyaan saja. Pak Hasan mau bertanya? Mau bertanya satu pertanyaan saja? Apa tanpa Bu Lili Pak Hasan mau bertanya? Perbedaan kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas ya, dengan peraturan sekolah itu banyak. Nah, tidak terbagi itu. Kita sudah punya peraturan yang ada poin-poinnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas buat sendiri setiap kelas. Apa tidak terbagi gitu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Kok saya ketinggalan waktu ini. Ya, mengenai peraturan kelas, peraturan sekolah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Pertama dari bentuknya, Pak. Kalau peraturan kelas itu lebih rinci, peraturan sekolah itu lebih rinci. Sedangkan keyakinan itu kelas itu lebih universal bentuknya, itu pertama bentuk. Kemudian peraturan sekolah ini perlu dilihat apakah itu datangnya dari sekolah tanpa ada melibatkan murid, itu adalah peraturan sekolah. Sedangkan kalau di keyakinan kelas kita mengajak murid ya untuk memberikan kontribusi pendapat apa peraturan yang perlu mereka lakukan di kelas, yang perlu mereka terapkan di kelas, itu peraturan apa saja. Jadi ada keterlibatan murid sehingga murid merasa tuh ini bukan merupakan sebuah yang harus dari orang lain harus dilakukan sendiri, tapi karena ini muncul dari mereka sendiri, diharapkan nanti ada keinginan untuk mereka taati gitu. Dan peraturan ini dari peraturan kelas yang sudah mereka ajukan atau mereka usulkan, kemudian kita mengajak murid untuk memaknai apa nilai yang ada di dalam peraturan itu. Jadi murid bukan hanya sekedar mengikuti kalimat yang tertera dalam peraturan, tapi memahami apa maknanya dan nilainya, sehingga kenapa mereka perlu mematuhi aturan tersebut. Nah, itulah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana dengan poin ya? Kalau poin itu sebenarnya masuk dalam konsekuensi, Pak ya. Jadi kalau ada pelanggaran, kemudian tuh dapat poin itu adalah konsekuensi. Kalau memang sekolah masih ada terapan, berarti itu masih berupa stimulus respon ya, masih menggunakan
Kan begitu ya? Ya. Kalau tata tertib itu tidak berlaku lagi, berarti poin pun juga tidak berlaku. Oke, terima kasih. Bukan mengenai apakah berlaku atau tidak berlaku, menurut saya masih berlaku, Pak. Karena yang ditanyakan mengenai tata tertib atau peraturan itu berhubungan dengan nilai yang terkandung dalam peraturannya. Seumpamanya datang terlambat, tidak apa? Itu kan ada makna bahwa di dalamnya tidak menghargai sekolah, ya, atau tidak menghargai orang lain. Maka di dalam keyakinan itu perlu anak-anak ditanyakan apa yang kamu yakini tentang menghormati orang lain atau tentang mengikuti tata tertib. Ditanyakan apa pendapat mereka, apakah mereka percaya bahwa kalau mengikuti tata tertib yang sudah dibuat sekolah itu membuat mereka lebih baik, berarti mereka punya pandangan yang bagus, ya. Nah, kemudian kalau sudah punya pandangan yang bagus, bagaimana? Diajak lagi dialog. Lalu bagaimana kamu kalau mau menjadi orang seperti itu? Apakah kamu akan melanggar lagi? Itu diajak cari solusinya. Berarti peraturan masih berlaku tidak? Masih tetap berlaku kalau peraturan sekolah. Karena itu yang sudah ditetapkan oleh sekolah maka menjadi peraturan sekolah dan juga harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Lalu bagaimana poinnya? Karena peraturan sekolah masih berlaku, berarti poinnya juga berlaku itu Bapak. Tapi di sini dalam penerapannya adalah diharapkan selain kita di sini menerapkan poin itu, tapi kita juga melakukan restitusi, Pak. Ya, harapannya di situ bukan hanya dengan memberikan poin, tapi kita juga menguatkan anak agar anak itu mau mencari solusi dari mereka sendiri dan tidak melanggar lagi. Itu harapannya. Jadi bukan hanya ada respon tindakan atau poin, tapi juga ada restitusi dari kita. Itu saja. Ya, Pak. Saya ada yang tertarik Pak tadi Pak. Ya, restitusi yang muncul dari dalam dari apa itu isi. Motivasi intensif. Muncul dari dalam orang kita kalau biasa Pak yang bisa bertahan lama. Aku ada kelas sekolah, saya tertarik. Kenapa? Oke, iya ada. Saya ketakutan karena saya senang gitu ya. Betul. Iya Bapak, terima kasih. Memang restitusi tujuannya adalah memang memunculkan solusi yang lahir dari diri anak sendiri, sehingga anak itu tidak merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan atau menindaklanjuti solusinya, tapi mereka mau melakukannya karena mereka sadar akan sadar akan kesalahan mereka dan mereka punya solusi dari mereka sendiri, sehingga itu dinamakan motivasi dari diri sendiri dan efeknya atau dampaknya itu berlaku lebih lama daripada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik tadi karena takut hukuman atau karena ingin pujian. Kalau sudah motivasi dari dalam diri, mau ada hukuman atau tidak ada hukuman, mau ada pujian atau tidak ada pujian, maka anak akan tetap berperilaku baik. Itu kalau sudah punya motivasi intrinsik, tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh luar. Itu. Bagus Pak. Itu dari penjelasannya Pak Holly itu saya bisa memberikan contoh Pak. Ya, silakan. Contohnya saya sendiri. Ya, jadi saya kedatangan saya itu saya ajak. Saya itu datang pagi, datang siang, terlambat, tidak terlambat. Itu saya datang pagi sekali. Bukan karena saya ingin dipuji Pak Budi, tidak. Atau mungkin saya datang telat, bukan karena itu sengaja saya. Memang bukan karena sempatnya, yang memang bukan karena ikhlasnya. Itu memang kesempatan saya pada waktu itu. Ya. Satu. Nomor dua, ada Pak Budi, tidak ada Pak Budi. Kalau sudah saya diam saya tetap ngajar. Luar biasa itu Pak. Tapi Pak Wakil itu punya motivasi intrinsik. Itulah yang membedakan ya. Bisa berlangsung lama. Begitu juga sebaliknya. Walaupun ada mohon maaf Pak ya. Walaupun ada Pak Budi, kalau saya sedang tidak mood untuk masuk kelas, mungkin karena saya tidak senang dengan habis atau apa, saya tidak masuk ke dalam. Tapi saya merasa berdosa, saya dibayar untuk kita. Iya, makanya saya ada lagi di saya. Ya, itu contohnya yang yang diterangkan. Ini nyaman kardiman. Iya, Bapak.
mungkin setiap orang pernah merasakan kita merasa mood kita sedang di bawah ya, mungkin setiap orang pernah merasakan, dan saya paham apa yang dirasakan oleh Pak Fatur. Kadang mungkin ada ketidaksukaan terhadap suatu kondisi sehingga kita membuat malas untuk melaksanakan kewajiban kita. Itu memang pernah atau mungkin hampir dialami oleh setiap orang, Pak Fatur. Sudah manusiawi istilahnya. Dan Pak Fatur sudah bilang bahwa karena ketidaksukaan terhadap sesuatu, itu ya yang membuat Pak Fatur malas masuk kelas. Dan menurut Pak Fatur tadi itu benar apa enggak? Tidak akan segitu. Menurut Pak Fatur? Kalau yang kedua itu saya salah. Ya, berarti Pak Fatur menyadari salah, bahwa dengan adanya kondisi itu dengan tidak melakukan masuk kelas itu salah. Terus menurut Pak Fatur bagaimana solusinya biar tidak terjadi segitu lagi, Pak Fatur? Sudah 8 tahun, anak yang tidak saya senangi di kelas ini, 8 tahun itu saya didik, katanya harus bertahap, padahal senang kalau saudara saya. Kalau senang kepada saya berarti menciptakan positif tadi, apa yang positif? Ya, suasana positif. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang saya dengan awalnya saya ngajar kelas 8 kelas Jawa. Iya. Saya tidak suka dengan kelamannya anak-anak api itu. Pas itu untuk game di dalam kelas. Tahu sendiri ada kursi yang kursi itu untuk game. Maaf ya Pak. Itu termasuk yang game-nya api itu yang menurut saya termasuk familinya Pak Hasan. Contoh tadi ya. Saya kebetulan masuk kelas Pak ya. Itu berapa yang itu Pak? Berapa yang apa itu namanya? Yang besar langsung nembak langsung jangan gini langsung melekat di sini. Pas itu teman saya mau Pak Bagas Pak, saya seperti ibu gurunya, aduh Bagas ya gitu. Jadi baru satu contoh restitusi ya, saya dengan Pak Fatur itu contoh restitusi. Saya menanyakan, saya memahami dulu apa yang dirasakan oleh Pak Fatur. Itu dalam hal menstabilkan emosi. Kita kesepahaman, kemudian validasi tindakan salah. Kenapa kok Pak Fatur tidak masuk kelas? Ya. Kemudian saya menanyakan keyakinan menurut Pak Fatur itu benar atau tidak. Nah, ternyata Pak Fatur bilang tidak salah. Terus saya tanya bagaimana solusinya Pak Fatur. Ternyata tadi sudah ada solusinya, mulai mendekati. Nah itu adalah contoh restitusi. Itu Pak. Terima kasih. Pak Halim, saya Pak Halim. Saya tidak tanya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengingatkan karena dibatasi waktu Bapak Ibu ya. Kalau tanya semua nanti kasihan. Sekarang itu duhur jam 12.04 itu sudah ada. Ini jam 1 lebih Bapak Ibu ya. Ya. Dan mungkin ini Pak Halim dan Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan Pak Halim dan Bu Lili ini saya memang berharap seperti ini Pak Ibu ya. Jadi apa yang diberikan oleh fasilitator guru penggerak itu sampai ke teman-teman. Nah, untuk itu apa yang ini pertanyaan Pak Wator tadi menarik. Jadi Pak Wator kadang kalau sudah ada mood untuk ngajar, dia ada ngajar ya. Nah ini yang harus kita bisa membedakan Bapak Ibu, mana kewajiban, mana yang menjadi hak. Nah kalau kewajiban jangan berdasarkan mood tak mood Pak, betul ya. Walaupun saya sangka, tapi kewajiban. Nah, tadi bagus Pak Alex sudah mempraktekkan restitusi tadi ke Pak Wator, sehingga Pak Wator bisa menyadari dan menyampaikan sendiri solusinya. Nah ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu, sehingga dari kegiatan ini ada tindak lanjutnya ya, baik dari Pak Halim dan Bu Lili. Tindak lanjutnya mungkin kalau dari saya, Pak Halim, Bu Lili, yang pertama memberikan tugas ke Pak Halim nanti untuk berkolaborasi dengan humor ya. Coba merancang keyakinan sekolah nanti sama humor ya. Nah tugasnya Bu Lili nanti untuk akhir tahun ajaran akhir semester ganjil ini, Bu Lili nanti bersama semua wali kelas coba mengevaluasi kembali, merancang keyakinan kelas masing-masing kelas. Kalau tadi saya lihat memang keyakinan kelas ini
tidak spesifik ya bahasanya, jadi lebih umum. Kalau yang saya baca di kelas-kelas itu keyakinan kelasnya masih spesifik, itu identik dengan tata tertib. Nah untuk itu nanti Bu Lili bersama teman-teman wali kelas merancang kembali keyakinan kelas yang kira-kira sesuai. Kalau yang gumor nanti yang keyakinan sekolah, berarti tidak spesifik di kelas, ya. Bukan. Tadi itu ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Iya, secara umum. Makanya karena ini yang dapat materi Pak Alif nanti, minta tolong Pak Alif nanti. Iya. Keyakinan sekolah. Tim ya. Umur buat tim ya, umur ya. Nanti dibantu Pak Alif nanti ya. Tidak ada kesisuan juga ya. Itu kemudian yang pola restitusi ini nanti mungkin perlu kita kembangkan dari Pak Alif dan Bu Lili, sehingga perlu mungkin dibuatkan di ruang guru itu. Tadi saya tertarik ada 5 posisi kontrol itu. Kapan kita bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti kalau dibuatkan bannernya itu kan teman-teman baca terus tiap hari. Nah, tadi pertanyaannya bagus, Pak Hasan tadi bagus pertanyaannya ya. Kita memang harus bisa melakukan posisi itu semua. Tapi memang yang paling bagus sebetulnya manajer tadi, manajer itu bagus ya. Bagus mungkin tadi pertanyaannya ya. Ya paling tidak kita pernah bisa melakukan sebagai posisi penghukum ya. Kapan kita bisa menjadi sebagai teman ya. Dan lain sebagainya. Tapi yang paling bagus tadi adalah yang manajer, idealnya seperti itu. Ada anak yang kadang kalau kita jadikan teman itu tambah lama ya. Kok teman murid ya? Dan murid yang kalau didekati tambah lama kan begitu ya. Ya, jadi ada porsinya. Ada anak itu yang tidak mempan dengan cara manajer, dan mungkin dengan cara penghukum dan lain sebagainya. Ada porsinya masing-masing Pak Ibu ya. Saya pikir itu Pak Alif dan Bapak Ibu yang lain, karena terbatas waktu ya. Menyampaikan kasih sesuatu tapi tidak sampai bersifat Oh ya. Iya. Di dalam bahasa paling dari mas kan ini ya. Saya maafkan. Tapi ya sekecil apapun kesalahan siswa ya harus mendapatkan perhatian kita Pak Ibu ya. Sampai itu poinnya Pak Alik ya. Jadi dapat PR Pak Alik dan Bu Lili diseminasi ini biar ada aksi nyata beneran ya. Bu Lili bersama teman-teman wali kelas nanti ya bagaimana merancang keyakinan kelas itu dirubah ya. Kan bukan barang mati ya. Dirubah termasuk keyakinan sekolah. Sampai itu Pak Ibu ya. Waktunya sudah jam 1 lebih ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.